Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para alim, para asatidz, para jamaah, para bapak ibu sedaya rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita selalu bersyukur kepada Allah. Betapa besar nikmat lan karunia ingkang sampun kita terami saking Gusti Allah. Khususipun sakmangke kita angsal nikmat kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Monggo kita syukuri hadirin, dan sebagai bentuk syukur kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang terbaik ini, kita manfaatkan. Tidak ada zikir yang terbaik kecuali zikir di bulan Ramadan. Tidak ada baca Quran yang terbaik kecuali baca Quran di bulan Ramadan. Tidak ada sholat sunnah yang terbaik kecuali sholat sunnah di bulan Ramadan. Tidak ada sholat fardu yang terbaik kecuali sholat fardu di bulan Ramadan. Tidak ada ngaji yang terbaik, kajian yang terbaik kecuali di bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan ini tasbihun wahid khairun min alfi tasbihah fima siwa. Bayangkan maca tasbih sepisan mawon lebih baik dari 1000 kali. Dadi rek kita niki sedekah di bulan Ramadan tingkatannya lebih baik 1000 kali dibandingkan di bulan yang lain. Niki hadirin, keranten menika monggo dimanfaatno sebaik-baiknya. Kita di bulan Ramadan niki sholat fardu 5 waktu, ojo sampai diwian, eman. Kita berusaha untuk di masjid, sebab ketika di masjid mesti diterima dening Gusti Allah ketika berjamaah dan 17 derajat. Di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah sampai 1000 kali. Ping 17 niku. Sapa sing mboten eman nggih? Siapa yang tidak merasa rugi dengan janji yang diberikan oleh Allah dengan kenikmatan yang besar ini? Keranten menika monggo kita lakukan yang terbaik sebanyak-banyaknya, semampu kita di bulan Ramadan niki. Ojo sampai di bulan Ramadan niki terus sing kita lakoni niki padha ambek sebelumnya, gak ono perbedaan nggih. Sholawat serta salam mugia tercurahkan datang junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang beliau memberikan contoh datang kita di bulan Ramadan niki cancut tali wondo nggih. Terus meningkatkan, terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Hadirin rahimakumullah. Sayyidina Ali pernah bercerita bahwa ketika Rasulullah niki sedang bersama-sama kumpul kali sahabat muhajirin dan ansor, kemudian datang sekelompok orang Yahudi, langsung sowan datang Kanjeng Nabi, kemudian dia duduk di antara para sahabat itu. Mereka bertanya kepada Nabi, kepingin semerap, kepingin ngetes kepada Kanjeng Nabi tentang syariat-syariat yang ada di dalam agama niki. Sebab syariat-syariat yang ada di syariat umat Kanjeng Nabi Muhammad niki sudah ada sebelumnya di kitab Taurat, di kitab Injil, sudah diterangkan. Jadi syariatnya itu sami antara syariat-syariat dulu dengan
yang disampaikan, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi cuma disempurnakan, semua syariatnya itu disempurnakan. Sehingga orang Yahudi ini kita anglet datang Kanjeng Nabi. Wahai Muhammad, pertanyaan pertama, wahai Muhammad, mengapa Allah mewajibkan puasa 30 hari di bulan Ramadan kepada umatmu? Apa osi poso niki kok 30 dina nggih. Kok mboten sak minggu utawa 2 minggu atau 3 minggu, kenapa kok 1 bulan? Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, ketika Nabi Adam makan buah khuldi, makanan tersebut tersangkut dalam perut selama 30 hari. Niki hadirin, rahasia kenapa sih poso niki kok 30 dino nih lho, kenapa? Sebab sejarahnya Nabi Adam itu makan buah khuldi dan makanan itu tetap berada di dalam perut itu selama 30 hari, tidak bisa hilang. Sehingga di dalam kajian tasawuf disebutkan, rek ono wong mangan barang haram ibadahi 30 dino, 40 hari mboten diterima dening Gusti Allah. Sebab di dalamnya itu masih ada barang haram, tidak bisa hilang. Tidak bisa sekali makan langsung hilang. Makanan itu akan berubah menjadi daging, menjadi lemak, dan itu tidak bisa hilang dalam sehari, 1 minggu, 2 minggu. Baru hilang itu loh, 30 hari. Niki jawaban Kanjeng Nabi. Kenapa sih kok 30 hari? Sebab dulu Nabi Adam itu makan buah khuldi. Dan buah khuldi itu bersarang di dalam perut Nabi Adam itu selama 30 hari. Sehingga maka diwajibkan bagi anak turun Nabi Adam untuk berpuasa 30 hari. Dan diizinkan bagi mereka untuk makan di malam harinya sebagai rahmat. Jadi ini alasannya ya. Jadi kenapa 30 hari? Supaya untuk membakar sisa-sisa makanan yang haram yang ada di dalam perut itu. Sehingga dengan 30 hari itu akan hilang ya. Lemak-lemaknya akan hilang ya, sehingga tidak tersisa makanan-makanan yang haram di dalam perut ya. Ketika Rasulullah menjawab ini, menerangkan ini, orang-orang Yahudi itu mengatakan, benar apa yang kamu katakan. Ternyata dia sudah tahu alasan ini, mereka sudah tahu. Jadi alasan puasa 30 hari itu ternyata adalah untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang haram yang ada di dalam perut kita. Jadi ketika kita ini di dalam hidup ini ya, kita mungkin ya ada makanan-makanan yang tidak halal yang masuk ke dalam tubuh kita, mungkin ada, dan itu bisa hilang ya ketika kita melaksanakan puasa 30 hari. Sisa-sisa makanan yang haram itu akan hilang, akan bersih. Kemudian yang kedua, orang-orang Yahudi itu tanya, wahai Muhammad, terangkan pada kami pahala puasa itu. Apa sih pahala puasa Ramadan itu? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, orang yang berpuasa dengan ikhlas, Allah akan memberikan 7 hal kepada orang itu. Yang pertama, dicairkan daging yang haram. Ini yang pertama. Jadi ketika seseorang mau berpuasa, maka daging-daging yang haram yang tersisa di dalam perut kita itu akan hilang, akan cair bersamaan dengan kita berpuasa itu. Dan inilah puasa yang sesungguhnya. Jadi puasa itu ya betul-betul menahan nafsu, menahan nafsu, tidak nuruti segala keinginan kita. Bukan ketika puasa itu kemudian kita puasa mulai subuh sampai maghrib, kemudian ketika maghrib itu kita bebas makan sesukanya, kolok dimakan, nasi dimakan, takjil di masjid dimakan, semuanya dimakan. Sehingga walaupun Ramadan ya tidak semakin berkurang, bahkan bisa-bisa semakin gemuk, semakin besar itu ya. Kenapa? Karena makanannya berlebih. Bukan itu.
Tetapi kita betul-betul melaksanakan puasa, kita betul-betul bisa menjaga diri dari nafsu kita ya. Dan ini betul-betul akan membakar ya. Ramadan sendiri artinya itu membakar kejelekan-kejelekan, membakar dosa-dosa, membakar keangkuhan. Sehingga kalau orang itu benar-benar melakukan puasa, sungguh akan menjadi yang terbaik. Itu yang pertama. Keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa, daging-daging yang haram yang tersisa di dalam tubuh kita itu dicairkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, rahmat Allah selalu tercurahkan kepada orang-orang yang berpuasa, selalu mendapatkan rahmat Allah. Sehingga di bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat. Di bulan Allah memberikan kasih sayangnya kepada manusia. Apa yang tidak baik bagi umat Islam di bulan Ramadan ini? Semuanya baik. Rahmat diturunkan oleh Allah. Sehingga tidak ada orang yang tidak selamat ketika orang itu melakukan ibadah di bulan Ramadan. Semuanya diselamatkan. Sehingga rugi sekali ketika ada orang yang masuk di bulan Ramadan tapi dosanya masih belum habis. Itu rugi sekali. Berarti tidak melaksanakan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jadi rahmat diberikan kepada setiap orang yang melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga kata Nabi, diberikan sebaik-baik amal. Puasa itu dijadikan oleh Allah sebaik-baik amal. Kalau di dalam hadis Kanjeng Nabi dawuh, qala Allahu taala, Allah berfirman kata Nabi, kullu hasanatin bi asyrati amthaliha. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali. Ini umum, 1 tahun itu seperti itu. Semua kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali. Kita baca Al-Quran setiap huruf, Allah memberi 10 kebaikan. Allah ketika kita memberikan sedekah, minimal sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali sampai 700 kali, tergantung keikhlasan kita. Minimal 10 kali. Sehingga di dalam Al-Quran perumpamaan orang yang menafkahkan di jalan Allah seperti orang yang menanam 1 biji. 1 biji itu tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai mengeluarkan buah 100. 1 itu loh dikembalikan oleh Allah 700 kali. Ini secara umum setiap kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali. Illas shaum, kecuali puasa. Subhanallah. Ternyata puasa ini tidak ada ukurannya. Tidak 10 sampai 700 kali, lebih dari itu. Kenapa? Sebab di dalam puasa ini yang terpenting adalah kesabaran. Dan Allah akan memberikan orang yang sabar pahala yang tidak terukur. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh Allah akan memenuhi pahala orang yang sabar tanpa dihitung. Piro butune. Kalau kita butuh sak gunung dikekno kepada orang-orang yang sabar. Dan puasa inilah identik dengan kesabaran. Puasa inilah yang terpenting adalah sabar. Sehingga puasa ini adalah merupakan ibadah yang terpenting bagi manusia. Puasa ini adalah ibadah yang terbaik bagi manusia. Karena balasannya itu tidak ada ukurannya. Bahkan Allah berfirman di terusan hadis itu, wasaumu li, puasa itu hanya milik saya. Wa ana ajzi bih, dan saya yang membalas. Kalau ibadah yang lain ada malaikat yang bagian mencatat. Setiap kebaikan kita itu dicatat oleh malaikat raqib. Tapi untuk puasa Allah yang membalas, tidak yang lain. Langsung balasan ini menjadi hak prerogatif Allah. Langsung Allah sendiri yang membalas. Kenapa? Sebab puasa ini tidak sama dengan ibadah yang lain. Kalau yang lain kelihatan wujudnya, kelihatan gerakannya. Tapi kalau mungkin orang yang melakukan itu bisa tidak ikhlas, riya itu bisa. Tapi kalau puasa tidak ada. Beda orang yang puasa dan tidak itu tidak ada. Apa bedanya? Sehingga orang yang melakukan puasa itu betul-betul ikhlas karena Allah. Jadi inilah yang kedua kata Nabi. Jadi yang ketiga ya,
Allah menjadikan puasa itu sebaik-baik amal. Kemudian yang keempat kata Nabi, dijauhkan dari lapar dan dahaga bagi orang-orang yang betul-betul puasa dengan imanan wahtisaban. Betul-betul iman didasari dengan keimanan karena Allah. Allah akan menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Hadirin, lapar dan dahaga itu Allah yang memberikan. Jangankan puasa, tidak puasa itu loh kadang-kadang kita tidak tahan lapar, tidak tahan haus. Masih yo gak poso lho, mari mangan yo sik luwe kadang-kadang. Harus makan berkali-kali karena merasa lapar. Tapi bagi orang yang berpuasa dan betul-betul puasanya karena Allah, imanan wahtisaban, subhanallah, rasa haus dan lapar itu dihilangkan. Gak kroso, poso lho gak kroso. Dalam sehari puasa tidak terasa apa-apa. Inilah Allah memberikan karunia kepada orang-orang yang puasa, jadi dijauhkan dari lapar dan dahaga. Dan ini betul-betul diniati, betul-betul wis diniati. Rek wong niku wis diniati poso, gak ono lapar, gak ono dahaga. Tapi rek setengah-setengah atau mungkin niati salah ya. Ya yang dirasakan adalah lapar dan dahaga. Yang jelas ini karunia Allah. Jadi keutamaannya kata Nabi dijauhkan dari lapar dan dahaga. Kemudian yang kelima, diringankan dari siksa kubur. Ini yang kelima, orang yang melaksanakan puasa akan diringankan dari siksa kubur. Bagaimana tidak, wong puasa itu akan menjadi pengampun dari segala dosa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman dan ingin mendapatkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosanya yang telah lalu dan yang terakhir diampuni oleh Allah. Coba bayangkan hadirin, ketika orang melakukan puasa dosanya sudah diampuni, bagaimana di alam kubur? Dia akan aman dari siksa kubur sebab sudah diampuni semua dosanya. Seseorang di dalam kubur disiksa itu karena dosa-dosanya, karena kejelekan-kejelekannya. Tetapi ketika dosanya sudah diampuni oleh Allah, tidak ada siksa kubur, itu sudah dijauhkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Kemudian yang keenam kata Nabi, diberikan cahaya di akhirat nanti untuk menyeberangi sirat. Subhanallah, puasa itu nur, puasa itu adalah cahaya. Ketika kita di akhirat nanti lewat di sirat, ada cahaya yang menyinari kita, yang membimbing kita, sehingga ketika kita lewat di atas sirat, kita akan diselamatkan oleh Allah. Jadi ini yang bisa menerangi kita nanti di akhirat ketika lewat sirat itu adalah puasa kita. Kemudian yang ketujuh kata Nabi, dimudahkan masuk surga. Jadi ini adalah keutamaan yang ketujuh bagi orang yang melakukan puasa. Jadi inilah rahasia. Jadi yang ditanyakan oleh orang Yahudi, apa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa? 7 inilah yang diberikan. Ketika Rasulullah menjawab ini, mereka mengatakan, benar apa yang kau katakan wahai Muhammad. Ternyata mereka tahu dan itu sudah mereka baca di dalam kitab Taurat, di dalam kitab mereka ya. Yang terakhir mereka bertanya kepada Nabi, ceritakan pada kami kelebihanmu di antara para nabi-nabi yang lalu. Apa sih kelebihanmu dibandingkan dengan nabi-nabi yang lalu? Nabi menjawab, seorang nabi pada zaman dulu menggunakan doa mustajabnya untuk membinasakan umatnya. Ini Nabi dulu, subhanallah. Tapi saya tidak menggunakan doa mustajab saya simpan doa mustajab saya untuk menolong umatku di akhirat nanti, subhanallah. Kenapa sih umat-umat dulu, nabi-nabi dulu itu tidak bisa menolong umatnya? Satu-satunya yang bisa memberikan syafaat di akhirat nanti, ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, yang bisa nolong itu Nabi Muhammad. Nabi Adam angkat tangan. Nabi Adam tidak bisa menolong. Datanglah ke Nabi Musa. Mungkin Nabi Musa bisa. Nabi Musa didatangi 1000 tahun baru ketemu Nabi Musa. Nabi Musa pun ketika disambati angkat tangan. Saya tidak bisa. Datanglah ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak bisa menolong. Datanglah ke Nabi Isa. Mereka mencari Nabi Isa. Lama sekali mencari Nabi Isa. Ketika ketemu,
Mereka sambat kepada Nabi Isa, tolonglah kami wahai Nabi Isa. Anta ruhullah, engkau adalah ruh Allah. Apa kata Nabi Isa? Maaf, saya tidak bisa menolong kalian. Jangankan menolong kalian, diri saya sendiri saja masih belum aman itu loh ya. Itu Nabi Isa. Datanglah ke Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad lah yang bisa menolong kalian. Ini hadirin rahimakumullah, rahmat yang besar ya. Di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Kita mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad yang diizinkan oleh Allah untuk menolong manusia saat itu. Hadirin, ini alasan, ini kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi lain, nabi-nabi dulu ketika umatnya diajak untuk menyembah Allah, mereka tidak mau, mereka menentang. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Lut ya, ketika umatnya tidak mau ikut ajakan Nabi Lut, bahkan menentang, bahkan mengejek, bahkan melawan. Apa kata Nabi Lut? Ya Allah, turunkan hujan batu kepada mereka. Turun hujan. Hujannya bukan hujan salju, bukan, tapi hujan batu. Mereka mati bergelimpangan. Niki Nabi Lut. Umatnya mati karena doa mustajab, doa yang terkabulkan. Setiap nabi itu memiliki doa mustajab yang itu adalah mukjizat. Doa mustajabnya digunakan untuk menghancurkan umatnya. Turunkan hujan batu kepada mereka sehingga diturunkan oleh Allah hujan batu. Dan dengan hujan batu itu mereka mati semuanya. Kecuali orang-orang yang taat kepada Nabi Lut ya. Nabi Nuh ketika umatnya tidak mau, menolak, menghina, melawan Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Akhirnya langsung karena doanya Nabi direspon oleh Allah. Maka turunlah hujan lebat. Akhirnya ada banjir. Yang banjir itu sampai setinggi gunung ya. Semuanya mati kecuali orang-orang yang taat kepada Nabi Lut ya. Nabi Yunus kepada Nabi termasuk Nabi Musa ya. Ketika mereka tidak mau, maka turunlah ya azab yang diberikan oleh Allah karena doa nabi-nabinya. Jadi nabi-nabi dulu itu menggunakan doa mustajabnya itu untuk menghancurkan umatnya yang tidak taat, yang menentang, yang melawan, yang menolak terhadap ajakan-ajakan nabinya. Tapi hadirin, kita beruntung Nabi Muhammad ini sama sekali tidak menggunakan doa mustajabnya, disimpan oleh Nabi, tidak digunakan di dunia. Bayangkan hadirin ketika Nabi Muhammad setiap harinya itu dihina, disakiti, sahabat-sahabatnya disiksa ya. Bahkan ketika hijrah ya, ke Habasyah ya, Nabi itu disambut dengan lemparan-lemparan batu sampai berdarah-darah. Coba bayangkan. Tapi seperti itu Nabi tidak mendoakan jelek, ditawani oleh malaikat. Nabi izinkan saya ngangkat gunung itu, saya timpakan kepada mereka, cek mati kabeh. Bayangkan, tidak minta malah ditawani ya. Ditawari Nabi itu, tapi apa kata Nabi? Tidak. Mereka tidak tahu kalau saya itu sebagai rasulnya. Mereka belum tahu kalau saya sebagai nabinya. Malah didoakan oleh Nabi, Allahumma ghfir lahum, Allahumma hdihim, ya Allah beri hidayah mereka. Dikatakan oleh Nabi kepada para malaikat, wahai kalaupun mereka sekarang menolak saya, tidak iman kepada saya, mungkin anaknya nanti yang iman. Ada harapan besar, mungkin anaknya yang nanti menjadi pengikut saya. Kalaupun anaknya tidak beriman, mungkin cucunya, subhanallah. Seperti ini Rasulullah itu. Sama sekali tidak marah walaupun dia lempari batu sampai berdarah-darah, disakiti. Rasulullah tidak marah, tetapi doanya itu disimpan untuk besok di akhirat dengan doa yang mustajab. Inilah
Kanjeng Nabi nanti akan bisa menolong manusia, khususnya umat-umatnya. Hadirin, inilah menjadi kebanggaan kita. Subhanallah, kita menjadi umat Nabi yang terbaik, sehingga Nabi tidak pernah menggunakan doa mustajabnya untuk kehancuran umatnya, untuk menghukum umatnya, tetapi itu disimpan untuk di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi di akhirat nanti, sehingga akan selamat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Hadirin, ketika ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi, mereka mengatakan, benar apa yang kau katakan. Mereka tahu nabi-nabi dulu itu seperti itu, dan hanya Nabi Muhammad. Mereka ingin tahu bagaimana sifatnya Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, dengan 3 jawaban inilah akhirnya mereka bersyahadat di hadapan Nabi. Mereka langsung masuk Islam, orang-orang Yahudi itu, karena apa yang dikatakan oleh Nabi itu betul seperti apa yang mereka baca di dalam kitab mereka. Subhanallah. Jadi inilah hadirin, sekali lagi di awal bulan Ramadan di tanggal 1 ini, mari kita cancut tali wondo, kita manfaatkan apapun, kita lakukan apapun yang baik. Sebab pahala sunnah itu di bulan Ramadan ini sama dengan ibadah wajib. Subhanallah, tidak ada ibadah sunnah pahalanya sama dengan wajib, itu tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Dan ibadah wajibnya itu dilipat gandakan 70 kali lipat. Kita sholat subuh sekarang tidak sama dengan kemarin. Kemarin sholat subuh ya sholat subuh sekali, tapi sekarang ini kita sholat subuh sekali sama dengan 70 kali di luar bulan Ramadan. Makanya jangan sampai kita sholat sendirian, kita berusaha untuk sholat jamaah, eman-eman ya, kita sholat 70 kali. Dan itu pasti diterima ketika di bulan Ramadan dan ketika kita sholatnya berjamaah. Hadirin, inilah kajian yang kita ikuti di pagi hari ini, dan seperti biasa mungkin kita sharing, ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan, barangkali ada.